Kalau memang itu terindikasi bodong itu memang benar, walaupun anggarannya ada, tapi orang yang didaftarkan nggak ada kan juga percuma. Maka dari itu, langkah untuk penertiban indikasi bodong ini sebenarnya bukan hanya dengan menghapus, tapi juga dengan verifikasi dan validasi by name by address di lapangan. Jadi kita bisa mengetahui secara pasti angka ini yang bodong berapa, yang memang masih ada orangnya berapa. Pemirsa Lingkar Jatim, pemerintah Kabupaten Bangkalan saat ini sedang berupaya memperoleh program kesehatan semesta atau Universal Health Coverage atau UHC. Namun upaya itu masih terkendala oleh keterbatasan anggaran untuk mengcover penduduk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat utama untuk memperoleh UHC. Selain itu, UHC di Bangkalan juga terkendala akibat adanya 101.935 data penduduk yang diduga bodong karena tidak mengalami pergerakan selama 10 tahun terakhir. Salah satu cara untuk mempercepat UHC di Bangkalan adalah dengan menonaktifkan data penduduk bodong tersebut. Jika tidak, maka harus menambah anggaran untuk mengcover kepesertaan BPJS Kesehatan seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan pada pemberitaan sebelumnya. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi DPRD Bangkalan, Nur Hasan mengatakan, jika memang diperlukan penambahan anggaran merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dihindari, menurutnya kalau jumlah penduduk tidak ada perubahan, yakni 82.082 jiwa, maka estimasi anggaran yang dibutuhkan sekitar 35 miliar rupiah. Namun demikian, Nur Hasan mengatakan, pihaknya bersama pemerintah Bangkalan sedang serius melakukan pendataan dan verifikasi terhadap data penduduk yang pasif tersebut. Sebab menurutnya, dari data itu kalau nanti dinonaktifkan setidaknya 70.000, maka bisa menghemat anggaran sekitar 10 miliar rupiah, sehingga total anggaran yang dibutuhkan sekitar 20 miliar rupiah. Dia berharap, Bangkalan bisa secepatnya UHC, agar masyarakat bisa merasakan bahwa Bupati Bangkalan sangat peduli terhadap kesehatan masyarakat. Assalamualaikum Pak Muhyi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak Haliman. Pak Muhyi, tadi ada komentar dari Pak Ketua Komisi D terkait dengan urusan hasil LG kemarin terkait dengan urusan Bangkalan menuju AHC. Sudah baca Pak Muhyi? Sudah. Pak Muhyi sebagai Ketua DKR yang kompeten dalam urusan pelayanan kesehatan, dalam konteks ini melihat keseriusan pemerintah daerah enggak terkait dengan urusan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah menuju Bangkalan UHC? Nah, kalau menurut pendapat saya, terkait dengan keseriusan pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk menuju UHC itu, saya menyampaikan bahwa itu sangat serius sekali. Dan progres yang sudah dilakukan oleh pemerintah Bangkalan itu sudah sangat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga harapannya secepatnya Bangkalan ini bisa UHC. Begitu Pak Aliman. Pak Ketua, apa yang dilihat dari Pak Muhyi indikator keseriusannya? Kok bisa menyimpulkan serius terhadap langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan menuju UHC? Yang pertama itu terkait dengan progres untuk mengejar 95% kepesertaan masyarakat Bangkalan ke BPJS, itu kan minimal untuk menjadi UHC minimal 95%. Yang awalnya itu dari di angka 82%, itu menuju angka 95 ini, itu progresnya terus bertambah dengan penambahan dari PBID, PBIN, dan mandiri yang sudah dilakukan oleh pemerintah Bangkalan, dan dipush juga dengan himbauan dari Bupati agar semua OPD, perangkat desa, semuanya itu untuk menjadi peserta BPJS. Itu yang pertama. Yang kedua, upaya dari pemerintah Bangkalan itu untuk bagaimana mencari anggaran dan menyiapkan anggaran sehingga akhirnya anggaran yang diperlukan untuk menuju OHC ini bisa tercover dengan baik. Yang ketiga, terkait dengan data-data yang ada indikasi bodong itu, progresnya sudah berjalan. Data apa maksudnya? Data kependudukan maksudnya ini?
data kependudukan, dan ada indikasi data ini tidak valid. Nah, maka dari itu, Pemkab Bangkalan sudah mengupayakan itu agar data-data ini bisa dihapus, sehingga akhirnya nanti progres menuju 95% ini bisa segera tercapai. Begitu, Pak. Pak Ketua, urusan masalah indikasi data bodong dan masalah data kependudukan di Kabupaten Bangkalan, kan belum ada keputusan resmi yang diumumkan ke publik bahwa data yang ditertibkan itu berapa dan lain sebagainya, kan belum ada itu, belum ada data resmi yang dipublikasi oleh pemerintah daerah. Memang betul belum ada publikasi terkait berapa angka yang akan dihapus dan berapa yang sudah dihapus, itu kan memang belum ada. Tapi progres menuju arah sana itu sudah mulai berjalan. Nah, maka dari itu dua indikator penting, komponen penting agar Bangkalan UHC ini sebenarnya sudah dilakukan. Dan harapan saya sebelum 2023 ini sudah bisa UHC. Harapannya juga kalau lebih cepat lebih baik. Nah, dua komponen penting itu adalah data penduduk dan anggaran. Ini hal yang paling penting. Maka jika dua hal ini dilakukan, Bangkalan akan segera menuju UHC. Nah, progres kemarin terkait dengan penghapusan data ini, setelah disampaikan oleh data dari Dispenduk ada sekitar 100 ribuan angka yang terindikasi tidak ada pergerakan. Nah, ya. Oleh Dispenduk dengan berkoordinasi dengan pusat, dan kemarin saya dapat informasinya bahwa dari Dispenduk sendiri sudah dari kementerian, dan di Bangkalan sendiri ini sudah ada progres untuk penghapusan itu atau bagaimana langkahnya hingga indikasi-indikasi yang membuat Bangkalan ini tidak indikasi bodong yang membuat Bangkalan ini tidak segera UHC ini segera ditangani dengan baik. Begitu. Oke, Pak Muhyi, kalau memang data yang indikasi bodong itu tidak ditertibkan, meskipun meskipun sudah sekian banyak yang ikut PBI dan yang melakukan mandiri, dan ini kan justru pemerintah daerah kan akan mengalami bukan keberatan ya. Penyediaan anggaran untuk membackup, mengcover yang belum itu kan berat ini. Jadi kalau memang itu terindikasi bodong itu memang benar, walaupun anggarannya ada, tapi orang yang didaftarkan nggak ada kan juga percuma. Maka dari itu, langkah untuk penertiban indikasi bodong ini sebenarnya bukan hanya dengan menghapus, tapi juga dengan verifikasi dan validasi by name by address di lapangan. Jadi kita bisa mengetahui secara pasti angka ini yang bodong berapa, yang memang masih ada orangnya berapa. Pak Ketua DKR ingin mengatakan bahwa langkah tercepat untuk menuju Bangkalan UHC itu sebetulnya adalah penertiban data yang terindikasi bodong ini ya. Betul, dan anggarannya Pak. Maka dua hal itu yang menjadi komponen penting Pak. Begitu. Oke, makasih Pak Muhyi Ketua DKR Kabupaten Bangkalan. Makasih Pak. Oke. Makasih. Jangan-jangan Bupati ini hanya di ABS gitu ya. Di bapak-bapak kepala-kepala OPD ini hanya melakukan siap Bapak gitu kan. Ini ada SE siap melaksanakan segala macam, tetapi hanya di permukaan. Atau jangan-jangan Bupati juga tidak memiliki kemampuan untuk melakukan koordinasi tepat guna dan melakukan akselerasi seperti yang dilakukan oleh Putri Sampang ke atas dan ke bawah. Jadi begini Bung Aliman. Apa tadi UHS ya? UHC ya. UHC itu berhasil, berarti kan ngomong keberhasilan birokrasi, keberhasilan Pak Bupati melakukan akselerasi itu. Bahkan ngomong 96 tadi sudah kita ada di angka 88 gitu ya. Terlepas data bodong dan segala macam, saya ingin mengatakan dia bisa, buktinya ya sudah UHC gitu ya. Berarti dia bisa menundukkan Klebun, dia bisa memberikan perintah terhadap birokrasinya dan birokrasinya berjalan, dia bisa melakukan upaya lobby akselerasi untuk melakukan komunikasi dengan pusat dengan baik. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh Bangkalan, baik oleh Pak Bupatinya, bahkan mungkin DPR-nya gitu ya, dan teman-teman birokrasi gitu. Saya kira itu. Di SE itu tidak ada perintah secara khusus tentang penanganan 101 data yang bermasalah itu.
Jadi di aspek data kita masih berpikir bahwa SI itu banci. Yang kedua, saya masih ingin mengatakan saya bangga dengan Bupati Sampang. Tidak hanya karena persoalan UHASI, tetapi dia pasang badan, dia bisa berakselerasi dan dia hadir, gitu ya. Tidak sibuk dengan persoalan-persoalan dirinya, persoalan-persoalan kasusnya, tidak seperti Bupati Bangkalan. Saya kira itu. Dari Bangkalan, Tim Liputan Lingkar Jatim memberitakan.